Pemirsa, sebelum kita berlanjut lebih jauh dan lebih dalam soal tema perhotelan sebagai garda terdepan program pariwisata, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak. Ini terkait bagaimana Bapak yang datang ke Kalimantan Barat dan akhirnya bertugas di Pontianak. Sebelumnya Bapak bertugas di tempat-tempat yang lain, di Jakarta, di ibu kota, dan lain-lainnya. Yang saya tanyakan adalah setiap daerah itu punya kondisi yang berbeda-beda, punya kearifan lokal, local wisdom, apapun itu sebutannya. Bagaimana caranya Bapak bisa menyesuaikan diri? Oke, Gali, pada dasarnya memang saya seorang pribadi yang senang mengeksplor ya, senang melihat daerah-daerah. Saya pernah di Sandakan Malaysia, pernah di Makassar, pernah di Bali, pernah di Kalimantan Selatan juga pernah gitu ya. Saya memang mencintai perjalanan gitu dan mencintai budaya. Of course memang saya juga mencintai manusia ya, karena saya guru kan, kita harus mencintai tim kita gitu ya. Waktu saya datang pertama ke Pontianak, memang kesan pertama yang saya terima adalah panasnya nyelekit ya, kalau orang kita bilang panasnya itu ya? Langsung butuh buat saya dua minggu buat badan saya itu beradaptasi. Setelah itu baru saya bisa oke lah gitu ya. Tetapi karena ini adalah tempat pertama saya bekerja di Pontianak, saya memang menggali gitu, mempelajarin Pontianak ini apa sih, ada apa, sukunya ada kebudayaan Tidayu, apa sih yang menjadi unik di sini, apa wisatanya gitu. Jadi saya mengeksplor dulu apa sih yang ada di situ. Baru setelah saya eksplor, saya lihat di hotel ini apa yang bisa dimasukkan gitu. Zaman sekarang kan sebenarnya perhotelan itu dia lebih menjual kepada experience, pengalaman tamu, tidak hanya produk. Sebenarnya kita itu sebagai GM harus mampu mencari bagaimana tamu-tamu kita itu yang tinggal di sini ini mengalami pengalaman Pontianak itu seperti ini toh. Ini ada koridor ada trotoar yang bagus, jogging yang nyaman, udara pagi yang segar, suara burung yang banyak gitu ya. Ada jogging di Sylvia Arboretum, ada di Tongan di Gundis, ada sepedaan dan macam-macam. Setelah saya amatin gitu, saya lihat gitu ada makanan-makanan khas. Saya ramu bareng dengan brand DNA-nya Mercury. Itu adalah memang dia harus mampu menemukan kekayaan budaya, makanan, kalbar. Jadi dari situasi itu kita ciptakanlah mulai pada saat itu pertama sekali adalah setiap hari Rabu di restoran kita itu pada saat sarapan kita sediakan untuk yang saudara kita yang dari Dayak, kita berikan makanan manuk pansu namanya. Manuk pansu itu adalah satu makanan ayam yang dimasak di dalam tempurung bambu, dibakar sekitar 2 jam tanpa minyak, tanpa ini. Lalu itulah yang kita sediakan pada saat makan pagi. Selain manuk pansu kita sediakan juga dimsum untuk yang saudara-saudara kita yang dari Tionghoa. Ada juga kita sediakan tadi kerupuk basah, asam pedas, bubur pedas, dan makanan-makanan khas yang ada di kita. Nah itu memberi pengalaman kepada orang-orang, karena 60% tamu kita ini datang dari luar Pontianak. Paling tidak mereka yang tidak punya waktu untuk keluar ke hotel karena kesibukannya, pada saat dia nginep di sini dia punya kesempatan untuk mencicipin makanan itu. Juga musik juga kita sediakan Pak, ada musik sape. Ada juga musik yang kita musik Chinese itu Pak, musik petik Chinese itu. Nah untuk Ramadan kita sediakan nanti Melayu yang gendang gitu ya. Jadi kekayaan ini yang saya transformasikan di dalam operation saya. Itu artinya bahwa kesan pertama sebelum Bapak ke Pontianak, bahwa setelah Bapak tahu bahwa Bapak ditugaskan ke Pontianak adalah mencari tahu budaya, kemudian juga apa yang jadi ciri khas, keunikan yang bisa menjadi daya jual atau keunggulan yang ditawarkan dari Mercury Beach. Nah Pak, selanjutnya setelah berada di Pontianak di sini,
apa sinergi, bagaimana bentuk sinerginya Mercury Ibis dengan pemerintah lokal dari pemerintah kota? Ya. Sinergi seperti apa yang dibangun atau komunikasi seperti apa, silaturahmi seperti apa yang dibangun dengan pemerintah kota Pontianak sendiri? Terima kasih ya. Pada dasarnya kita ini kan pelayan ya, hospitality keramah tamahan. Berarti saya yang harus mendatangi orang-orang yang menjadi tamu saya. Langkah pertama yang saya lakukan memang adalah 3 bulan pertama itu saya bersilaturahmi ke mana-mana, ke semua account, ke kepala, ke dinas-dinas, kemanapun saya pergi, saya memperkenalkan diri. Silaturahmi adalah kunci kesuksesan. Tanpa saya bersilaturahmi, mereka tidak kenal saya. Dan saya nggak mungkin juga bisa membangun hubungan koneksi gini ya, rasa dekat, rasa ini, kalau saya tidak kunjungin. Jadi kalau kita mau sukses di perhotelan, memang kita yang harus merendahkan hati untuk menemui mereka, membuat mereka itu senang, membuat mereka itu penting, membuat mereka itu menjadi bagian kita. Dan biasanya mereka akan sangat menghormati karena GM-nya datang. Betul. Dimanapun saya kerja, kerendahan hati tadi, kemauan untuk menemu, itu yang membuat saya juga dikenal orang yang rendah hati, supel, dan mudah memberikan waktu kepada orang untuk ketemu. Kira-kira gitulah. Jadi sinergi yang saya bangun kepada mereka saya datangin. Setelah itu saya amatin bahwa saya kan datang pada saat lagi pandemi ya. Waktu itu saya belajar pandemi ini apa sih yang sangat diperlukan. Akhirnya waktu itu saya pernah ikut Zoom. Di situ disebutkan pada saat pandemi ini kita perlu menunjukkan empati. Nah, salah satu bentuk empati itu adalah seperti UMKM ini. Saya tidak tidak mau juga bahwa kita tidak memberi kesempatan kepada mereka. Sebenarnya seolah-olah saya memberi kesempatan mereka, tapi tamu saya juga senang kan, karena tamu saya itu memperoleh nilai tambah. Nah, di perhotelan itu disebutkan carilah nilai tambah di mana kamu bekerja. Salah satu nilai tambah di sini adalah UMKM. Nilai tambah kita itu adalah trotoar yang bagus. Makanya kita sediakan fasilitas juga sepeda gratis, sepeda sewa, makan pagi, makan Sabtu Minggu dulu. Jadi dengan adanya UMKM ini, saya mendekatkan diri ke dinas-dinas UMKM, Pak. Kita lagi bekerja sama untuk cari kopi yang Liberica, nanti dengan dinas perkebunan. Itulah kolerasi kita. Terus kita juga pernah mensupport acara-acara itu Pak, topi Tanja. Tanja, saya sediakan juga tanja untuk diri saya, corak dan batik Dayak, batik ini juga kita ikut juga untuk mengaktifasi destinasi-destinasi, katakanlah Caping itu Pak, Caping. Caping, iya. Atau Caping, yang itu kita ikut Pak. Jadi itu artinya Bapak benar-benar menyesuaikan dan mencari tahu terlebih dahulu lokal wisdom kita seperti apa sih keunggulan produk yang ditawarkan di Pontianak, Pak, agar bisa menentukan program yang pas untuk Mercury Ibis. Kalau bentuk kerjasamanya ada atau bentuk silaturahminya adalah sinerginya adalah dengan membangun komunikasi dalam bentuk makanan, dalam bentuk kerjaan, UMKM. Ini menarik nih pemirsa, di samping kiri kanan kita ini kebetulan ada banyak sekali produk-produk UMKM yang bisa jadi sebagai cermin Kalimantan Barat, cermin Pontianak. Jadi kalau misalnya para tamu yang datang punya jadwal yang sibuk, tidak bisa kemana-mana, tanpa harus kemana-mana pun mereka bisa beli oleh-oleh di sini. Mereka bisa dapatkan banyak sekali produk-produk lokal yang dijual di sini dengan harga yang sangat terjangkau ya, dengan harga yang juga bisa dipertaruhkan dengan yang lain-lain ya tentunya, tanpa harus repot kemana-mana. Dan kita tahu bahwa setiap orang punya agenda yang cukup padat, dan salah satunya yang ditawarkan oleh Mercury Ibis Pontianak adalah dengan bekerja sama dengan UMKM. Nanti akan kita tanya lebih lanjut, dan saya penasaran sebenarnya adalah seorang Pak Riganda ini setiap kali berpindah ke daerah manapun otomatis harus menyesuaikan diri dengan cepat, cari tahu budayanya seperti apa. Sudah nyaman di Jakarta, tiba-tiba harus berada di sini, menyesuaikan lagi bahkan dengan cuacanya, dengan budayanya. Nanti akan kita tanya lebih lanjut, kemudian apa saja program-program yang ada di 2022 ini, dan bagaimana caranya Mercury Ibis bisa bertahan dihantam pandemi yang sudah hampir 3 tahun ini. Kita akan kembali lagi di Gali Talk Show. Jangan kemana-mana, Ajis TV Pontianak.